Atau dia periksa lagi takbiratul ihram bersama imam, nggak pernah luput. Dia cari tahu itu semua. Atau apalagi sholat duha dan sholat witir, nggak pernah meleset. Kemudian juga dia introspeksi dirinya, bangun malam tahajud, alhamdulillah, walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh sudah di atas sejadahnya dia. Dia introspeksi dirinya, hari ini pagi sudah sedekah, begitu, dalam keadaan nggak memutuskan silaturahmi, tidak durhaka kepada orang tua, hadir majelis ta'lim, maka dia introspeksi dirinya di poin mana, dalam hal yang mana dia lalai atau dia kurang, maka dia perbaiki kekurangan tersebut. Bukan cuma masalah kewajiban saja, tetapi bahkan dalam hal-hal yang sunnah, bahkan di dalam adab, dari adabnya dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan suatu contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam Sahih Al-Bukhari Nabi bercerita tentang sekelompok pasukan yang melakukan jihad, perjuangan, perjalanan setelah wafatnya Rasulullah. Mereka melakukan jihad tetapi mereka nggak menang-menang. Udah mengepung suatu kota tapi nggak menang, nggak ditolong oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya mereka heran, apa sebabnya? Persenjataan cukup, pasukan banyak, tapi kenapa nggak ditolong? Berarti masalahnya ini bukan masalah zahir, tapi ada sebab batin yang mereka lalaikan. Akhirnya panglimanya itu mencari tahu apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari tahu. Saat itu sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, sudah jarang sekali sahabat Rasulullah. Ternyata di dalam pasukan ada 1-2 orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad, yakni dia sahabat Rasulullah. Maka dimajukan, dikedepankan, diminta pendapatnya, diminta musyawarahnya, diminta arahannya, diminta doanya, dan diberikan penghormatan kepada orang tersebut. Maka dengan berkat orang ini Allah Ta'ala berikan pertolongan. Sebenarnya orang ini sudah ada di dalam pasukan sejak lama, sahabatnya Rasulullah, tetapi pasukan tidak mengenal, nggak dimajukan, nggak dikedepankan, nggak diberikan porsinya, nggak diberikan penghormatan yang layak kepada orang tersebut, sehingga ini semua yang membuat lambatnya pertolongan Allah datang kepada mereka. Ini Nabi menceritakan hal ini di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan. Kemudian Nabi cerita lagi, melanjutkan. Kemudian setelah itu mereka menang dengan berkat penghormatan terhadap orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Datang lagi suatu masa, saat itu para tabi'in sudah langka juga, sahabat sudah nggak ada, tabi'in udah langka, udah jarang. Sekelompok pasukan berperang tapi belum menang-menang. Mereka introspeksi, kok kenapa kita nggak menang? Ditanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad? Maka ternyata ada 1-2 orang pernah jumpa dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dimajukan, dihormati dengan penghormatan yang layak, diminta pendapatnya, diminta sarannya, diminta doanya, diminta arahannya. Saat melakukan hal yang demikian, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada semua pasukan. Subhanallah. Nah, kita ketika terjadi ada rezeki kita lambat datang, seret datangnya, ada masalah apa antara kita dengan Allah? Apa yang kurang? Kita cari tahu apa yang kurang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika terjadi wabah penyakit, apa masalah kita dengan Allah Ta'ala? Apa yang kurang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita tidak kurang kepada Allah Ta'ala, Allah nggak bakal mengurangkan anugerahnya kepada kita sekalian. Hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu wa aslul jud min dzal manba'i. Allah Ta'ala nggak bakal mengurangkan nikmat dan anugerah kepada hambanya, melainkan ya sesuai kebocoran yang terjadi di dalam jiwa dan hati hamba tersebut. Sehingga kan Imam Muhsin bin Al-Imam Umar bin Segaf As-Segaf, salah seorang ulama besar, gurunya Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Al-Imam Umar bin Segaf ini
Beliau seorang ulama besar. Itu satu kali dia setiap hari ketika mau keluar rumah itu, sebelum subuh, malamnya udah dia siapkan sedekah untuk dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dan dia mau sedekah ini keluar habis azan subuh, ini sedekah mesti keluar. Tapi masalahnya satu, tidaklah azan subuh, melainkan dia udah di masjid, bahkan sudah di masjid 1 jam 2 jam sebelum subuh. Dan terus siapa yang mau ngasih sedekah? Dia 2 jam sebelum subuh udah ada di masjid, beribadat di situ, hizib tadarus akhiril lail. Tapi dia juga mau sedekah. Nah, orang dulu tuh amal ibadat mereka itu banyak, dan mereka walaupun amal ibadat sudah banyak tetap haus dan rakus terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kita rakusnya, cuma rakusnya kita urusan dunia. Mereka rakusnya urusan akhirat. Rakusnya kita urusan tahta, urusan harta. Mereka rakusnya urusan singgasana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia udah bangun sebelum subuh, tadarus 2 jam sebelum subuh, qiyamul lail, sholat jamaah. Habis sholat jamaah sedekah, nggak mau. Habis sholat jamaah di masjid, nggak mau keluar dari masjid. Sampai terbit matahari, sholat isyraq, ya, sholat duha, ya, begitu duha matahari udah tinggi baru dia pulang ke rumah. Kenapa? Biar pulang ke rumah dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang sholat subuh berjamaah, duduk di musallanya berzikir sampai terbit matahari, dia pulang mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Makanya buat mereka haji ditutup atau nggak ditutup, tiap hari mereka dapat pahala haji. Haji ditutup, haji dilarang, haji mahal, haji susah. Tiap hari mereka dapat pahala haji. Kemarin haji, ini haji, besok haji. Udah gitu haji dan umrah sempurna, gratis lagi. Di sini di Banjar kalau mau pergi haji nunggu berapa tahun? 20 tahun, Masya Allah. Ada sebagian negeri 40 tahun. Alhamdulillah cuma 20 tahun. Alhamdulillah. Makanya begitu anak lahir langsung daftarkan haji. Ada. Itu disebutkan beliau ini mau sedekah. Pokoknya sedekah setiap hari. Makanan ada disiapkan, sehingga beliau selalu pesan dari malam kepada keluarganya, istrinya, ini pokoknya besok begitu azan subuh, suruh pembantu keluarkan ini sedekah kepada fakir miskin. Kenapa? Sebab sedekah pagi itu istimewa. Badiru bis-shadaqah fa innal bala la yatakhatta shadaqah. Berpagi-pagilah di dalam bersedekah, sebab musibah ketika datang nggak bisa melangkahi sedekah yang udah keluar. Jadi ketika pagi hari itu orang udah sedekah, musibah yang mau datang, ya sudah keduluan sama sedekah. Dia cari hari berikutnya atau hari lain. Hari lain dia datang lagi, ternyata udah keduluan sama sedekah. Dia cari hari lainnya. Begitulah seterusnya hingga akhirnya nggak jadi datang musibah tersebut. Nah itu berpagi-pagi di dalam bersedekah. Jangan sampai keduluan oleh musibah. Lantas satu kali beliau lagi di masjid, lagi i'tikaf, lagi mengajar, sampai terbit matahari gitu. Tahu-tahu belum matahari terbit, pembantunya datang. Saya disuruh sama Syarifah di rumah. Disuruh apa? Suruh pulang, Habib disuruh pulang. Kenapa? Sebab anaknya Habib jatuh, tangannya patah. Ya anak tangannya patah, tapi anaknya masih hidup, cuma tak jatuh tangannya terkilir atau patah. Ya sudah, tunggu dulu. Pulang lagi, bentar 5 menit, 10 menit lagi nih isyraq atau masuk waktu duha, saya sholat duha, saya pulang ke rumah. Tetap nggak mau menukar waktu yang mulia tersebut, pahalanya Allah nggak mau ditukar dengan alasan apapun. Tapi dipanggil, suruh buruan cepetan. Yang masalahnya bukan masalah musibah sekarang, tapi coba introspeksi, sedekah yang semalam udah dikeluarkan atau belum? Pasti belum dikeluarkan. Suruh keluarkan sekarang. Langsung dia tampil sholat duha, ditinggal itu. Pulang, begitu selesai duha dia pulang ke rumahnya, ternyata betul sedekah belum dikeluarkan. Nah, dan sekarang lagi baru aja dikeluarkan. Nah, beliau mengatakan seandainya tadi subuh sedekah itu udah keluar, anak kita nggak bakalan terluka, nggak bakalan jatuh, nggak bakalan patah tangannya. Tetapi ini teguran buat Allah karena kelalaian kita. Sebab musibah, Nabi Muhammad berucap pasti benar, musibah nggak bisa melangkahi sedekah yang sudah dikeluarkan pada hari tersebut.
akhirnya dibacakan sholawat, dipegang tangannya hingga akhirnya sembuh. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata kisah yang semacam ini kami dengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Syekh Habib Bakar bin Salim. Nah inilah, nggak terjadi kebocoran dalam perkara duniawi, melainkan pasti ada yang nggak beres dalam perkara akhirat kita. Apa yang kita lalai? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau bercerita, ada seorang sipir penjara bekerja di penjara, tugas kerjanya itu di malam hari, shiftnya itu tugas jaganya di malam hari selama 40 tahun. Itu selama 40 tahun dia jaga penjara. Dia bilang, Ghazali menyebutkan ini di Ihya, selama 40 tahun dia jaga di penjara, setiap kali ada orang yang dijebloskan ke penjara di malam hari, saya selalu tanya, kamu sholat isyanya berjamaah atau enggak? Dan semua yang dijebloskan, semuanya selama 40 tahun, mereka jawabannya sama, sholat isyanya tidak berjamaah. Nah itu pantas, makanya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Sebab kalau mereka sholat isyanya berjamaah, pasti mereka dalam tanggungan Allah, dalam asuransi Allah, dalam perlindungan dari Allah, nggak bakal tertimpa keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya man shalla al-isya fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam asuransinya Allah sampai pagi. Nggak bakal ditimpa apa-apa sampai pagi. Barang siapa yang subuhnya berjamaah, dia pun dalam lindungan Allah, dalam asuransinya Allah sampai malam hari. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang panglima penjahat besar, banyak membantai, membunuh orang. Itu beliau kalau lagi mau melakukan kejahatan kepada seseorang, menzalimi orang, udah marah sama seseorang, dia mau menghabisi orang tersebut, dia tanya dulu, kamu kalau ketemunya siang, tadi kamu subuh jamaah gak? Kalau dia bilang subuhnya berjamaah, gak berani macam-macam, udah sono-sono jauh-jauh, gak berani. Loh, kenapa gak jadi? Ini orang berada dalam tanggungannya Allah, saya gak berani macam-macam dengan tanggungannya Allah. Kalau ketemunya malam, begitu, kamu tadi isya berjamaah gak? Kalau dia bilang berjamaah, nggak berani diganggu. Tapi kalau dia bilang nggak berjamaah, nah dia lakukan apa yang ingin dia lakukan. Wal iyadu billahi min dzalik. Penjahatnya dulu masih mikir akhirat. Penjahat dulu masih mikir akhirat. Sampai dulu malingnya dia istikharah. Maling pencuri mau mencuri. Syekhna Al-Habib Umar cerita, dulu sampai sebagian maling mencuri karena terpaksa. Sebelum mencuri dia sholat istikharah dulu. Tahu istikharahnya apa? Minta, ya Allah, begitu giring saya ke rumah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan dia ngambil ala kadarnya. Malingnya seperti itu. Jadi halal, kagak, tetap haram. Malingnya benar-benar. Tidak terjadi kebocoran dalam perkara duniawi, melainkan pasti ada yang nggak beres dalam perkara akhirat kita. Termasuk juga poin yang berkenaan tentang silaturahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, man sarahu, siapa yang suka, siapa yang mau, siapa yang ingin apa? Dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Semua mau, umur panjang, rezeki luas. Siapa yang nggak mau? Ada orang umur panjang, tapi susahnya juga panjang. Melaratnya panjang, miskinnya panjang, penyakitnya panjang, gak mau, mendingan dia cepet mati. Ada juga orang kaya tapi besok mati. Ini hari dapat, ini ambil uang 10 miliar, 100 miliar, ya, tapi 2 jam lagi cabut nyawa. Gak ada gunanya. Nah ini Nabi menawarkan, siapa yang mau umur panjang, rezeki luas, semuanya mau. Falyasil rahimah, sambung silaturahminya. Sebab nyambung silaturahmi memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Dan sebaliknya memutuskan silaturahmi bikin umur jadi pendek, bikin rezeki jadi sempit. Sehingga dikatakan bahwasanya harta tidak tenggelam di lautan. Dalam niaga dulu nih, orang berniaga itu
pakai kapal laut. Tidaklah suatu harta tenggelam di lautan atau terbakar di daratan, melainkan pasti karena dua hal. Apa dua hal tersebut? Tidak dikeluarkan zakat atau kemasukan praktek riba di dalamnya. Itu yang mencabut keberkahan dari harta, yang membuat itu harta habis, ludes, dan hancur. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada sebagian orang soleh di Hadramaut sana, dia berniaga mengirim barang-barang ke India. Dia jual di India, kemudian setelah laku itu barang, ya, itu uang, dia belikan barang dari India, dia bawa ke Tarim, ke Hadramaut untuk dia jual di Hadramaut. Kerjanya seperti itu. Barang dari Hadramaut jual di India, barang dari India jual di Tarim, terus begitu. Hartanya Masya Allah luar biasa banyak. Satu kali dia dapat info bahwasanya dia bersama rekan-rekan saudagar lainnya, ada beberapa kapal. Itu kapal mereka dalam perjalanan dari India terkena badai hingga hancur dan tenggelam di lautan. Dia dapat berita demikian, maka dia berkata kepada keluarganya, ya saya sih ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya saya agak heran aja, setahu saya harta saya bersumber dari harta yang baik. Gak ada duit haram di situ, gak ada duit syubhat. Itu satu. Dan kedua, saya udah keluarkan zakat, bahkan lebih dari zakat saya berikan. Dan ketiga, tidak ada praktek riba. Riba itu jauh daripada harta saya. Gak terkena riba sedikit pun harta saya. Gak ada praktek riba yang pernah saya lakukan. Tapi kok bisa tenggelam? Ya tapi saya ridho dengan apa yang diberi, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sudah. Enggak taunya dengar berita kapal milik dia, seminggu kemudian mendarat kapal tersebut merapat di dermaga di Syiher di Hadramaut. Kapalnya datang dan baik-baik saja. Dicari kok bisa begitu beritanya. Rupanya itu kapal dari India rombongan. Nah kapal yang lain terkena badai hancur kecuali kapalnya dia. Selamat. Subhanallah, ini berkat menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'lam bi anna al-khair ajma' dhimna ittiba'ak lin-nabi al-musyaffa'. Ketahuilah bahwasanya segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati sang Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita melanggar ajaran Rasulullah, ya bersiap dengan musibah, dengan bala, dengan penyakit, dengan ini dan itu yang menimpa seseorang. Karenanya itu, jaga agama kita, hifdzuddin. Jaga agama kita, maka Allah akan jaga dunianya kita. Dunianya kita, harta kita, keluarga kita, anak kita. Begitu juga Allah bakal jaga bisnis kita, dagangan kita, urusan duniawi kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal ditelantarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Dengan menjaga agama, sholatnya yang merupakan itu modal utama kita. Karena Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah, beliau bisnis, punya toko di pasar. Beliau jual apa namanya? Berjualan keramik, barang pecah belah, piring, gelas, botol, barang-barang pecah belah, kristal. Hingga dia dikenal Junaid al-Bawariri, jualan kristal, jualan barang pecah belah. Namun beliau ini berkah bisnisnya. Beliau imam tasawuf di zamannya. Semua ahli tasawuf bermuara berbalik kepada Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah. Al-Imam Junaid, beliau ini tiap pagi ketika datang ke tokonya, selalu dia udah buka itu, pintu toko udah dibuka, ditutup dulu dengan tirai. Dia gelar sejadah di dalam tokonya, dia sholat sunnah, gak banyak, cuma 300 rakaat. Udah gitu baru dia buka tirai, baru dia buka toko. Ayo siapa yang mau beli? Nah kita punya toko, nah, di pasar kita punya toko, sholat, walaupun bukan 300 rakaat, walaupun 8 rakaat duha, atau 4 rakaat, atau 2 rakaat sholat duha. Sebab
Suqul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya kaum muslimin bagaikan musallanya, bagaikan musalla mereka. Pasar kaum muslimin bagaikan musalla mereka. Makanya berkah pasar tersebut. Kenapa? Sebab di dalam pasar sholatnya mereka di dalam pasar lebih banyak daripada sholatnya kita di masjid. Sekarang masjidnya kaum muslimin siapa yang sholat 300 rakaat dalam sehari? Atau 200 rakaat? Atau 100 rakaat? Orang baik di zaman kita itu yang sholat 5 waktu doang di masjid. Itu kita anggap itu orang paling soleh, orang paling baik. Cuma sholat 5 waktu aja di masjid. Itu orang yang paling soleh di zaman kita. Beda solehnya orang sekarang dengan solehnya orang dulu. Tapi alhamdulillah, jaga. Ada Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Ta'ifah. Beliau walaupun berbisnis gak masuk waktu sholat, melainkan beliau udah di masjid. Tidak dikumandangkan azan, melainkan beliau udah di masjid. Dia tinggal tokonya, dia tutup tokonya, azan beliau di masjid. Sekali tatkala beliau udah menjelang azan mau tutup toko, tahu datang satu orang. Saya mau beli, saya mau ngeborong. Yang nanti habis sholat. Sekarang dipaksa. Sekarang. Itu masih ada waktu. Milih ini ragu, yang ini atau yang ini. Imam Junaid dulu marah. Itu gara-gara dunia akhirnya saya ketinggalan. Yang dia bilang ketinggalan sholat tuh belum azan. Sampai akhirnya Imam Junaid bilang, udah saya nggak mau jual sama kamu, sana. Udah tuh, dia tutup. Lah udah, saya ambil ini aja. Yang mana yang kamu mau? Saya mau kristal yang ini. Maka diambil kristal tersebut. Kamu mau yang ini? Dibanting, dipecahkan. Saya nggak jual. Sana. Tapi ini nggak ada berkahnya. Kamu bukan manusia, kamu syaitan yang ingin menjegal saya dari sholat, yang ingin membuat saya telat dari sholat. Sudah, kita tutup toko. Saya nggak mau duitnya kamu, nggak mau jual di barang ke kamu. Selesai. Dia tutup, dia pergi ke masjid. Radhiyallahu anhu warda. Di antara mereka yang ketika lagi bekerja membelah kayu bakar dengan kapaknya. Sebagaimana kita dengar dari guru kami Al-Haymar menceritakan, ada orang lagi belah kayu bakar dengan kapaknya. Tahu-tahu dengan azan dikumandangkan, tapi ini kapaknya udah diangkat ke atas. Kayu bakar ada di depan. Maka dia nggak lempar ke depan, nggak dia jatuhkan ke depan, dia jatuhkan ke belakang kapaknya. Setelah panggilan azan, saya nggak melakukan gerakan apapun selain untuk sholat. Nggak ada sekalian taruh ke depan, tidak ada. Setelah panggilan azan, saya milik Allah, untuk Allah. Nggak ada kerjaan, gerakan untuk selain Allah. Nggak ada istilah sekalian. Sekalian ini tanggung, nggak ada. Dia tinggalkan itu semuanya untuk Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Qadamatuh, hingga hidup mereka berkah. Lihat orang dulu punya toko satu kecil, bukanya pun juga asal-asalan. Tahu bukannya asal-asalan? Baru buka jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Sekedar mereka udah selesai sholat duha di rumah, udah sarapan, baru pergi ke toko. Mereka buka toko tersebut. Sebelum zuhur tutup toko. Sholat zuhur di masjid, habis zuhur kadang mereka buka sebentar, kadang nggak buka lagi kecuali nanti habis sholat asar. Habis sholat asar masjid mereka buka, menjelang maghrib, ya, 1 jam sebelum maghrib mereka tutup sudah. Cuma beberapa jam saja. Tetapi rezekinya berkah, punya anak 9, dia nikahkan semuanya. Tuh anak yang 9 tuh bisa kawin dari toko yang kecil, bisa pergi haji dari toko yang kecil, bisa beli tanah di mana-mana dari toko yang kecil. Wakafnya ada di mana-mana berkat toko yang kecil. Meninggal dunia meninggalkan warisan banyak berkat toko yang kecil. Subhanallah. Tapi orang sekarang mati-matian mencari dunia hingga dia rela menunda-nunda sholat. Dan ketika meninggal dunia bukan ninggalin toko, ninggalin hutang sebenarnya. Waliyahzubillah min dzalik. Nah karenanya itu, jaga agama kita, maka Allah akan jaga dunia kita. Bukan berarti kita tinggalin dunia sama sekali, enggak. Jalankan dunia ala kadarnya, jangan terlalu serius dengan urusan duniawi, tapi urusan agama seserius mungkin. Sholat dengan sebaik-baiknya, bangun malam prioritas. Yang memprioritaskan bangun malam, dia diprioritaskan oleh Allah. Yang memprioritaskan Allah, dia diprioritaskan oleh Allah. Tetapi yang menomor duakan Allah, ya siap-siap dinomor duakan. Gampang,
mudah, nanti aja, ya udah rezekinya nanti aja belakangan. Ditunda rezekinya, ditunda sehatnya, ditunda ini dan itu. Nah begitu juga urusan kesehatan kita, prioritaskan Allah. Allah Ta'ala bakal berikan kita afiat, kesehatan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian sesuai dengan apa yang kita berikan untuk Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Engkau akan menemukan Allah di hadapanmu, menjaga engkau, melindungi engkau, memberi kepada engkau, membagi engkau apa yang daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jaga Allah di dalam keseharian kita. Jangan tinggalkan sholat, jangan nunda-nunda sholat, jangan ngambil haknya orang lain. Banyak orang hadir pengajian tetapi hartanya orang dia ambil, warisannya orang dia tahan, tanahnya orang dia curi, dia zalimi yang sini, dia tipu yang sini, dia utang ke yang sana, nggak dibayar-bayar padahal dia punya uang buat membayarnya. Dia menzalimi orang lain, haknya orang lain dia ambil. Dia hadir majelis, akan tetapi dia menipu orang, ngambil haknya orang lain. Bagaimana mau berkah? Kita hadir majelis di sini untuk apa? Kalau bukan membuat kita makin takwa kepada Allah, makin istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir majelis untuk berderma, berbagi, berinfak, saling tolong, saling bantu, membuat kita makin bakti kepada orang tua, makin menyambung silaturahmi. Hadir majelis tapi nggak sembahyang subuh, subuhnya telat. Hadir majelis tapi nggak bangun malam. Hadir majelis tapi nggak sholat duha. Hadir majelis akan tetapi tidak menjalankan adab dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir majelis tapi buka-bukaan aurat. Oh enggak, saya nggak buka-bukaan aurat. Tapi kalau acara kawinan doang baru buka-bukaan aurat. Saya nggak salaman sama yang bukan muhrim. Tapi kalau hajatan lagi pesta perkawinan baru ada joget-joget, ada salaman dengan yang bukan muhrim. Haram. Menodai daripada acara tersebut. Jagalah Allah di dalam acara yang kita buat. Bikin hajatan, bikin kawinan, bikin resepsi pernikahan, atau resepsi khitanan, atau syukuran. Namanya syukuran. Syukur apa? Syukuran tetapi isinya maksiat. Syukuran tapi bukan aurat. Itu bukan syukuran namanya. Kalau nikmatnya datang dari setan, maka dia laksanakan bentuk syukurannya dengan joget-joget, campur lagi perempuan, bukan aurat. Nah itu syukurannya setan namanya. Tapi kalau nikmat dari Allah, terus dia bilang kita mau syukuran, tapi syukurannya dengan salaman dengan yang bukan muhrim, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, joget campur lagi perempuan, ada haram. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Kufur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah karenanya itu jaga Allah dalam acara-acara yang kita buat, acara pernikahan, acara khitanan, acara resepsi. Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini salah satu keistimewaan masyarakat di Banjar, terutama di Kalimantan Selatan. Mereka acara apa aja? Baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca maulid Nabi Muhammad. Mau itu acara khitanan, baca maulid. Ada acara kawinan, baca maulid. Ada syukuran rumah, baca maulid. Ada walimatus safar, baca maulid. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bikin pengajian. Ini adalah hal yang baik, ini hal yang bagus. Pengajian bahkan bukan cuma di rumah, bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis taklim, sampai di kantor, sampai di gudang, sampai di kantor-kantor, sampai di kebun, sampai di hutan. Bikin acara daripada maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkah, kehidupan mereka berkah, rezeki mereka berkah, begitu dunia mereka berkah. Kenapa? Sebab akhirat mereka jaga dan mereka prioritaskan. Ada hifdzuddin, jaga agamanya kita. Barang siapa yang dijaga, dia prioritaskan agamanya, apalagi di akhir zaman yang seperti ini, di mana seseorang berpegang dengan agamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti menggenggam bara api. Kenapa?
berpegang dengan agamanya Rasulullah, dia bakalan dibully, bakalan diomongin, bakalan dicaci, bakalan dimaki kalau dia berpegang teguh. Tetapi mereka yang berpegang teguh dengan ajarannya Rasulullah di akhir zaman tersebut, falahu ajr 50 syahid, kata Rasulullah. Mereka mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang mati syahid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, pada dinu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyun ma amatahu an-nas min sunnati. Beruntung mereka orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka yang dianggap asing? Yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan oleh manusia. Ayo, majelis yang semacam ini hidupkan, dan kita keluar dari majelis ini dengan menjadi manusia yang lebih baik, lebih santun dalam ucapannya, lebih santun dalam prasangkanya, berprasangka baik kepada sesama, tutup aurat dengan benar. Kemudian juga kaum wanita makin bakti kepada suami, makin bakti kepada suami, taat kepada suami. Kemudian juga suami juga makin perhatian dan tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Begitu anak bakti kepada orang tua, orang tuanya pun juga mendidik kepada anak-anaknya dengan didikan yang baik. Itu hasil dari majelis, setiap hari majelis. Begitu, tapi di rumah bentak-bentak juga. Senyumnya diperuntukkan buat orang lain, bukan buat suami, bukan buat istri, buat orang lain. Padahal yang paling berhak dengan keramahan dan akhlak dan senyuman kita ya suami kita, istri kita, anak kita. Mereka orang yang terdekat dengan kita sebelum orang lain. Tapi enggak, kebanyakan orang lebih ramah sama suaminya orang lain daripada suami sendiri. Lebih ramah kepada istrinya orang lain daripada istrinya sendiri. Lebih bakti kepada ibu bapaknya orang lain daripada ibu bapaknya sendiri. Min alamatis sa'ah, orang lebih bakti kepada ibu bapaknya orang lain daripada ibu bapaknya sendiri. Dia lupakan ibu bapaknya. Wah, kagak. Nah, ayo kita menjadi manusia yang lebih baik, yang bertakwa, jaga agama kita. Kalau kita jaga agama kita, nggak bakal ada kebaikan yang luput dari tangan kita. Aman, tentram, dijagain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bilang kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastahdini man khadamaki. Wahai dunia, mereka yang mengabdi kepada engkau, kepada dunia, perbudaklah. Orang-orang yang mengabdi, yang memprioritaskan dunia, perbudak mereka, jadikan mereka budak. Dan orang-orang yang berbakti kepada Allah, memprioritaskan Allah, maka jadilah kamu budak mereka. Sehingga dunia bertekuk lutut kepada orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdilah kita kepada Allah Ta'ala, dunia bakalan bertekuk lutut di bawah telapak kaki kita. Sampai dikatakan, datang satu orang kepada salah seorang sholihin di zaman kita ini, bilang, ya Habib, datang kepada Habib Muhammad. Satu orang datang, bilang, rupanya yang menang di dalam kampanye politik, di dalam pemilu, yang menang fulan, dia yang menang. Begitu. Sehingga kalau dia menang, kita muslimin kacau di satu negeri, di satu wilayah. Habib Muhammad bilang kepada dia, harta yang menang setan, bukan urusan ente. Harta yang menang setan, harta yang menang iblis. Tugas kamu khidmah kepada Allah, mengemban dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang menang iblis, dia bakal bertekuk lutut di bawah telapak kakimu, bakal khidmat kepada kamu. Tapi kalau kamu tetap ngabdinya kepada dunia, walaupun yang menang wali besar, tetap aja ente sial deh. Tapi kalau kamu ngabdi kepada Allah Ta'ala, mau yang menang siapa? Ngabdi kepada orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, siapa yang gak tahu tentang kejahatan Fir'aun, tukang nyembelihin bayi? Ya? Nah, saya mau tanya, Nabi Musa kecilnya di rumah siapa? Di rumah Fir'aun. Fir'aun yang siapin tukang cebokinnya Nabi Musa. Fir'aun yang menggaji orang yang ngurusin Nabi Musa. Dia siapin kamar buat Nabi Musa di istananya.
Dia siapkan kamar buat Nabi Musa, dia siapkan fasilitas buat Nabi Musa. Udah gitu yang lebih dahsyat dari itu, tahu gak? Dijadikan yang nyusuin Nabi Musa adalah ibunya sendiri, ibunya Nabi Musa. Dan begitu ibunya Nabi Musa menyusui anaknya dan dapat gaji dari Fir'aun. Oh, siapa yang nyusuin anak terus digaji? Hatta istri kita di rumah nyusuin anak, emang digaji lagi dah? Nggak digaji. Nah ini digaji oleh Fir'aun dan dia nyusui Nabi Musa. Subhanallah. Dijadikan itu semuanya khidmat. Ini orang yang paling bejat, yang paling jahat, dibikin dia mau nggak mau bertekuk lutut kepada takdir dan ketentuan Allah. Di dalam Allah Ta'ala menjaga para wali-walinya, menjaga para nabi-nabinya. Jaga urusan kita dengan Allah dengan baik. Niscaya yang lain Allah Ta'ala bikin bertekuk lutut di bawah telapak kaki kita. Jangan kita telantarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang melantarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia telantar dalam segala hal. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jadikan dengan berkat majelis ini, negeri ini makin aman, makin makmur, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari pandemi, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari segala masalah dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan majelis-majelis yang semacam ini makin banyak, makin makmur, dan menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhirnya Hafidh bin Abdullah Al-Qadri diberikan kesehatan, dan juga ayahanda beliau, kakek beliau, dan semua para guru-guru, para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin, para hadirat, warga dan lingkungan, masyarakat semuanya, terutama mereka yang turut andil di dalam terwujudnya acara ini. Dari ormas dan juga dari majelis taklim, dari warga, dari lingkungan, dan juga dari tokoh pemerintahan, dari polisinya ataupun TNI-nya, jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya dan Allah Ta'ala berikan berkah buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. بارك هذه المنازل وهذه الديار واحرسها من شر طوارق الليل والنهار، من شر الجن والإنس والشياطين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ويسر وسهل في بناء هذا المجلس المبارك، مجلس حفظ الدين، وتمم ما نوى أخينا حافظ من نوايا الصالحة، وارزقنا كمال أنت وبشيوخنا وأجدادنا وسلفنا الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.